Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi kelas online kita ya dalam mata kuliah sistem operasi. Kali ini kita masuk pekan ke-13 ya. Jadi dua pertemuan lagi sekarang dan pekan depan. Setelah itu kita dulu ya, libur dulu. Setelah itu kita masuk ke UAS ya. Oke. Baik, jadi untuk pertemuan hari ini apa yang akan kita bahas ya? Kita akan melanjutkan topik sistem operasi mengenai storage ya. Dalam hal ini lanjutannya kemarin adalah tentang file system ya. Jadi pertemuan sekarang ya, pertemuan pekan ke-13 dan pertemuan pekan ke-14 kita akan membahas tentang file system. Oke ya. Nah, untuk pertemuan ke-13 ini yang akan kita bahas adalah tentang file system interface ya. Jadi judulnya seperti ini, tapi nanti yang akan kita lihat agak beragam ya tentang file system ini. Oke. Baik, sebelum kita mulai, kita akan diskusi sebentar ya. Ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda ya mengenai file system ini ya. Nah, dari Anda barangkali ada yang punya contoh mungkin ya, contoh file system ya, barangkali ada yang tahu apa contoh file system yang Anda ketahui gitu ya. Silakan ya sebelum kita masuk ke materi sambil menunggu yang lain hadir. Silakan, ada yang punya contoh file system itu apa gitu ya. Mau tanya Pak, Silakan. bedanya file system sama operating system apa? Sama OS? Oh, oke, jadi yang muncul pertanyaan ya, bedanya file system dengan operating system. Oke, baik. Nah, kalau operating system ya yang kita pelajari selama ini dari pertemuan 1 sampai nanti pertemuan ke berapa 14 ya, itu adalah komponen-komponen ya atau subsistem di dalam sistem operasi ya. Salah satunya adalah file system ini gitu ya. Jadi tugasnya sistem operasi itu kan menjembatani antara pengguna gitu ya, antara pengguna ya dengan hardware atau perangkat keras ya. Nah, agar pengguna bisa menggunakan hardware ya dalam hal ini adalah komputer ya. Kan nggak mungkin ya pengguna langsung memerintahkan prosesor atau komputer dengan menggunakan bahasa aslinya. Bahasa aslinya prosesor kan bahasa mesin gitu ya. Nah, cara pengguna ingin memerintahkan prosesor ini, maka mereka harus bikin program ya. Nah, program ini kita tulis ya oleh programmer dengan bahasa tingkat tinggi biasanya. Misalnya bahasa apa? Python, bahasa C gitu ya. Nah, setelah itu di-compile jadi bahasa mesin. Kalau Python di interpreter gitu ya, diinterpret oleh Python interpreter. Nah, nanti program-program ini kan banyak, ada program saya, ada programnya orang lain, ada program orang lainnya lagi gitu ya. Nah, program-program ini ingin menggunakan perangkat keras yang sama, komputer yang sama, prosesor yang sama, ya, memori yang sama dan sebagainya. Sehingga ya harus ada yang mengelola gitu ya, harus ada yang mengelola ya. Nah, selain itu agar program ini mudah dijalankan ya, mudah menggunakan sumber daya yang ada, mudah menggunakan prosesor yang ada, mudah menggunakan memori yang tersedia gitu ya, mudah menggunakan hard disk yang tersedia ya, harus dialokasikan hard disk berapa banyak ya. Kemarin kita belajar tentang paging gitu ya, tentang frame di physical memory ya, harus dialokasikan frame berapa untuk suatu proses agar berjalan ya. Maka agar mudah, maka harus ada layer gitu ya di antara programnya kita gitu ya sebagai pengguna dengan perangkat keras.
Nah, layer ini adalah yang disebut sebagai sistem operasi, gitu ya. Nah, di dalam sistem operasi ini ada subsistem-subsistem di dalamnya. Ada subsistem untuk memanage proses. Nah, itu yang kita pelajari sebelum UTS ya, proses manajemen gitu ya. Bagaimana proses di create gitu ya, diciptakan. Waktu itu kita belajar kalau nggak salah perintahnya ada yang namanya fork gitu ya. Fork itu kan untuk mengenerate proses kalau di Unix gitu ya atau Linux gitu ya. Nah, kemudian setelah belajar manajemen proses ya. Berikutnya kita belajar manajemen memori ya. Kemarin manajemen memori ini kita belajar bagaimana memori dialokasikan ya. Lalu bagaimana sistem paging ya, lalu bagaimana sistem segmentasi gitu ya. Nah, lalu bagaimana teknik virtual memory. Nah, itu untuk memanage sistem. Nah, berikutnya yang harus dikelola oleh sistem operasi setelah proses gitu ya. Proses ini berarti dia mengalokasikan sumber daya ya, prosesor ya ke program-program yang ingin dijalankan atau ke proses-proses yang sedang berjalan. Nah, yang dikelola oleh sistem operasi yang kedua adalah RAM gitu ya. Primary storage atau primary memory atau RAM gitu ya. Nah, memori ini dikelola oleh sistem operasi kemarin ya. Sistem operasi mengatur ya atau menggunakan fasilitas paging gitu ya, menggunakan fasilitas segmentasi gitu ya. Nah, yang ketiga yang dikelola oleh sistem operasi adalah storage ya, penyimpanan ya atau secondary storage ya. Dalam hal ini contohnya adalah hard disk gitu ya. Nah, hard disk ini harus dikelola oleh sistem operasi. Nah, salah satu cara sistem operasi untuk mengelola storage ini tidak mesti hard disk ya, bisa SSD, bisa tape gitu ya, bisa juga bahkan RAM dijadikan media penyimpanan. Maka agar mudah mengelolanya ya, maka dibuatlah yang namanya subsystem. Namanya adalah file system gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi bisa ya membedakan kalau sistem operasi itu ibaratnya rumah besar gitu ya, atau sistem operasi ini ibaratnya mobil, maka sistem operasi ini ibaratnya rumah ya, atau sistem operasi ini ibaratnya mobil, maka file system adalah salah satu komponen yang ada di dalam mobil tersebut atau yang ada di dalam rumah tersebut gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu. Nah, ringkasnya kenapa perlu ada file ya? Karena ya salah satu kebutuhan yang tidak bisa dihindari ketika kita memakai komputer adalah menyimpan data gitu ya. Menyimpan data, datanya bisa macam-macam ya, bisa data berupa teks gitu ya atau data berupa program ya, data berupa nilai-nilai ya, nilai-nilai bilangan gitu ya atau data apapun ini ingin kita simpan di hard disk ya. Nah, kebayang tidak bagaimana cara nyimpan data di hard disk gitu ya, tanpa ada sistem operasi, bayangkan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, dengan adanya sistem operasi yang di dalamnya ada file system, cara menyimpan data gampang. Kita taruh dalam suatu unit yang namanya file gitu ya, atau kalau bahasa Indonesianya ada yang menyebut sebagai berkas gitu ya, ada yang file juga gitu ya. Nah, bagaimana sistem operasi mengelola file-file ini ya adalah merupakan tugas dari subsistem yang namanya file system. Ya. Nah, jadi kira-kira itu ya gambarannya. Jadi apa bedanya? Ya, file system adanya di sistem operasi. Gitu. Nah, pertanyaan saya tadi adalah sebelum kita masuk ya, contohnya apa sih file system yang Anda tahu gitu ya? Contoh file system. Anda kan sering tuh ya format-format hard disk ya, format-format flash drive ya. Apa file system yang Anda ketahui contohnya? Kalau di Windows deh misalnya. Oke ya, silakan. File Explorer, Pak. File Explorer. Oh, ini ada yang jawab di chatting. NTFS ya. Nah, benar NTFS ya. Jadi salah satu file system yang ada di Linux, ada di Windows adalah NTFS. Kalau dulu ada FAT ya, FAT16, FAT32 bit. Nah, kalau file Explorer itu adalah user interface ya, user interface untuk mengakses file system. Jadi kalau mau bikin file, kita buka user interface-nya ya. Nah, kalau sekarang kan lagi
tren gitu ya, front end, back end lah ya. Nah, file system itu ibaratnya back end-nya gitu ya. Lalu file explorer itu, Windows Explorer misalnya adalah front end-nya. Jadi dengan menggunakan Windows Explorer, kita bisa lebih mudah menggunakan file system yang sudah tersedia ya. Mau buat directory ya atau folder, tinggal klik kanan, new folder gitu ya. Mau ganti nama, tinggal klik kanan di file yang ingin kita ganti, rename gitu ya. Yang cara yang sulitnya ada, cara yang sulitnya pakai command line ya, pakai command line. Kalau di Windows kita bisa ketik CMD lalu keluar command line ya, command line interface atau sering disingkat CLI ya atau CLI. Kalau di Linux namanya terminal ya. Jadi kalau mau apa namanya bikin file gitu ya, misalnya pakai perintah, bisa pakai perintah apa, kalau nggak salah touch ya kalau file kosong. Kalau di Linux cat ya untuk bikin file baru ya, atau pakai editor yang ada ya. Nah itu ya, nah sekarang kira-kira itu ya. Nah ini betul, salah satu contohnya adalah NTFS. Lalu kalau di Linux ada yang namanya file system ext ya, ext. Oke ya. Oke, jadi itu yang akan coba kita bahas ya. Semoga nanti Anda bisa kebayang ya realnya seperti apa tentang file system ini. Jadi itu ya pembuka kuliah kita diskusinya. Nanti di tengah-tengah kuliah silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa yang ingin kita bahas dalam pertemuan ke-13 ini. Yang pertama adalah konsep file ya. Konsep file, lalu metode akses ke file ya. Kemudian disk, struktur disk dan struktur directory ya. Lalu file system mounting, file sharing dan protection. Oke. Ini tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pertemuan kali ini ya. Nah, sekarang kita lihat mengenai file ya. Konsepnya seperti apa ya. Nah, banyak ya yang sudah kita lakukan dengan file ini ya. Contohnya ya kalau kita orang atau mahasiswa ilmu komputer ya membuat laporan misalnya pakai Microsoft Word, maka kita akan punya sebuah file dengan format Microsoft Word gitu ya. Misalnya doc atau docx ya. Lalu kita disuruh membuat program ya, programnya program bahasa C, maka kita punya file teks ya berupa source code ya. Lalu filenya adalah file.c ya. Lalu kita buat file teks biasa, file txt itu juga file gitu ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya kan file itu disimpan di mana gitu ya? File itu disimpan di tergantung storage kita apa gitu ya. Secondary storage kita pakainya apa ya? Misalnya kita pakainya hard disk ya. Maka kalau di hard disk kemarin kita sudah belajar ya, hard disk itu strukturnya adalah piringan-piringan ya, platter-platter, piringan-piringan, lalu dibentuk sedemikian rupa sehingga di dalamnya ada yang namanya track gitu ya, lalu ada yang namanya sektor ya. Nah, track apa namanya file-file kita itu ditaruhnya di situ di track dan sektor. Jadi track berapa, sektor berapa gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Atau kalau platternya banyak ya, sektor-sektor ini, track-track ini membentuk silinder ya. Jadi silinder berapa di sektor berapa ya. Nah, bayangkan kalau kita mau ngakses file, kita harus tahu gitu ya, posisinya itu ada di silinder berapa ya, lalu sektor berapa gitu ya, silinder berapa, track berapa, sektor berapa gitu ya. Nah, kan realnya sebetulnya seperti itu ya, lokasi dari file itu adanya gitu ya. Nah, hal-hal yang rumit tadi itu sudah disembunyikan ya oleh sistem operasi ya. Sudah disembunyikan oleh sistem operasi. Jadi kalau kita mau bikin file, tinggal klik kanan new apa ya, new mau Microsoft Word file atau mau Excel file, mau apa ya. Nanti urusan formattingnya bagaimana, naruh di hard disknya bagaimana, itu diserahkan ke sistem operasi, di mana di dalam sistem operasi itu ada subsistem yang namanya file system. Ya. Nah, lalu secara logika ya atau secara logik sebetulnya file itu ya
mirip kayak memori kemarin gitu ya. Jadi file itu adalah ini contiguous ya, logical address space ya. Jadi kalau kita bikin file ya, sebetulnya kita naruh data ke suatu ruang alamat yang sifatnya contiguous gitu ya. Apa namanya? Jadi kita seperti punya ruang alamat gitu. Suka jelek bikin di sini. Nah, jadi ini misalnya kotak yang saya bikin ini adalah blok-blok gitu ya. Nah, di mana blok-blok ini punya alamat gitu ya, misalnya sederhananya ini alamat 0, ini alamat 1, ini alamat 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, ketika kita buat file, misalnya filenya adalah tes gitu ya, tes.txt gitu ya, isinya adalah katakanlah tes gitu ya. Nah, maka tes ini ya akan ditaruh dalam file, namanya tes.txt. Nah, realnya file ini ditaruh di secondary storage, misalnya hard disk lah ya. Nah, itu realnya ya, secara fisikal seperti itu. Kalau di hard disk tadi dia ditaruh di posisi track mana gitu ya, sektor mana gitu ya. Nah, tapi secara logik ya, dia ditaruh seperti di kotak-kotak ini gitu ya. Jadi misalnya karena ini sedikit bisa ditaruh di dalam satu kotak ini, misalnya tes gitu ya. Nah, jadi dia ditaruh dalam bentuk blok-blok gitu ya. Kemarin ya kita ingat. Jadi secara logik ya, media penyimpanan ya atau mass storage ini representasikan dalam bentuk blok-blok. Jadi kalau kita naruh file itu sebenarnya kita naruh data ke dalam blok-blok dan setiap bloknya punya alamat. Nah, nanti ya blok-blok ini nanti kalau kita punya hard disk ya akan ditaruh secara real di dalam salah satu lempengan yang ada di hard disk ya. Jadi ini misalnya piringan gitu ya. Jadi ada di piringan yang mana gitu ya. Dia ada di sektor mana, track mana ya. Nah, jadi sifatnya terus dia contiguous gitu ya. Artinya kalau file kita besar, maka file kita akan ditempatkan pada posisi yang tidak terpisah-pisah. Jadi misalnya file tes.txt ini sangat besar ya, isinya banyak sehingga dia butuh beberapa blok ya. Nah, blok ini posisinya adalah contiguous ya. Ingat ya, ini sifatnya adalah logical ya. Nah, kemudian tipe-tipe file beda-beda gitu ya, tergantung apa yang ingin kita simpan, apakah itu data atau program. Jadi pada hakikatnya ya, pada dasarnya file yang kita simpan itu hanya ada dua. Kalau tidak data, ya program ya. Nah, yang namanya file program berarti dia bisa digunakan untuk atau ditujukan untuk dieksekusi oleh prosesor ya kalau program ya. Jadi untuk dieksekusi oleh prosesor. Nah, kalau data tidak untuk dieksekusi oleh prosesor, tetapi isinya diambil apakah nanti akan diolah atau dicetak gitu ya misalnya. Nah, data ini filenya isinya macam-macam juga ya, bisa numerik gitu ya, lalu bisa karakter ya. Numerik itu berarti angka ya, nilai-nilai integer atau floating point ya. Kalau karakter berarti karakter mau ASCII gitu ya, dikodekan dengan ASCII atau Unicode gitu ya, atau binary. Nah, binary ini kita tidak kita tentukan apakah dia angka atau karakter, yang penting taruh aja dalam deretan biner gitu ya, bilangan biner. Nah, lalu siapa yang menentukan konten dari suatu file? Tentunya adalah files creator, pencipta filenya, pembuat filenya ya. Siapa yang membuat file ya? Yang ingin membuat file adalah orang gitu ya, manusia, tetapi secara teknis yang membuat file adalah program. Contohnya kita pakai Microsoft Word ya. Kita mengetik ya di situ ya, yang membuat file Microsoft Word ya dengan ekstensi docx gitu ya atau doc itu adalah program Microsoft Word gitu ya. Nah, jadi itu konsep dari file ya. Oke. Nah, berikutnya sistem operasi ya, untuk mengelola file tadi dia di dalamnya punya subsistem yang namanya file system ya. Nah, untuk mengelola file-file ya, file system ini biasanya mencatat atribut dari file.
Jadi ketika dia menyimpan file, ya, maka dia simpan atributnya, ya, dia catat atributnya, ya. Nah, apa itu atribut? Ya, atribut ini adalah hal-hal yang atau informasi yang terkait dengan file tersebut, karakteristik dari file tersebut, ya. Nah, atribut ini dari satu file system ke file system yang lain berbeda, atau dari satu sistem operasi dengan sistem operasi yang lain bisa berbeda, apa saja atributnya, ya. Nah, tapi ini secara generik atau secara umum yang biasanya disimpan di dalam file system, atribut-atribut filenya adalah yang pertama nama, ya. Tentu yang harus disimpan mengenai file informasinya adalah nama file. Lalu nama file ini sebetulnya hanya untuk keperluan orang gitu ya, atau keperluan manusia, ya. Jadi identitas file, ya, yang identitasnya ini sifatnya human readable, artinya bisa dibaca atau mudah dibaca oleh manusia, ya. Nah, sebetulnya ketika file ini diproses atau dibuka oleh sistem operasi atau oleh komputer, ya, maka sebetulnya komputer ini tidak pakai nama file yang apa namanya, yang kita berikan, ya. Contohnya tadi saya bikin file namanya test.txt. Nah, ini adalah nama file. Nama file ini adalah identitas yang mudah dikenali gitu ya, atau mudah dibaca oleh manusia. Nah, sebetulnya ketika komputer membuka file test.txt ini, dia akan menggunakan identitas yang lain, biasanya berupa angka. Katakanlah test.txt ini diberi nilai 10 gitu ya. Nah, ini diberi ID 10 gitu ya. Nah, jadi ketika komputer bekerja dengan file test.txt, sebetulnya dia pakai ID ini, bukan pakai nama file test.txt. Nah, jadi yang kedua yang disimpan adalah identifier. Identifier ini sifatnya unik, antara satu file dengan file yang lain beda, ya. Nah, dialah yang akan mengidentifikasi atau membedakan antara satu file dengan file yang lain di dalam file system, ya. Yang ketiga yang harus dicatat atau terkadang perlu dicatat adalah tipe file, ya. Jadi file ini jenisnya apa sih gitu ya? Paling sederhananya tadi, apakah ini adalah file program atau file data gitu ya? Lebih detailnya lagi atau lebih kompleksnya lagi, kalau misalnya dia data apa gitu ya? Apakah data spreadsheet misalnya Excel, atau data punyanya text editor seperti Notepad gitu ya, atau punyanya word processor seperti Microsoft Word, atau apa gitu ya. Lalu yang keempat adalah lokasi gitu ya. Yang disimpan adalah lokasi. Nah, jadi tadi kan disebut ya realnya ya, file itu adanya di mass storage gitu ya, misalnya hard disk gitu ya, misalnya di hard disk drive gitu ya, di hard disk ya. Nah, maka harus diketahui lokasinya itu ada di mana file-filenya ya. Maka ini harus dicatat ya lokasi ya. Jadi pointer ke lokasi file di device ya. Device ini misalnya bisa hard disk gitu ya. Lalu bisa SSD gitu ya. Bisa tape gitu ya, atau media penyimpanan yang lain. Nah, kemudian berikutnya adalah size, ukuran filenya berapa gitu ya. Ini juga disimpan. Lalu protection. Nah, protection ini bagaimana file ini boleh diakses oleh user-user gitu ya. Jadi mengendalikan siapa yang boleh membaca file, siapa yang boleh menulis file, dan kalau dia adalah program, maka siapa yang boleh menjalankan file tersebut ya. Jadi Anda kan sudah praktik ya di lab, di praktikum ya. Anda bisa ngubah-ngubah tuh ya atribut dari suatu file pakai perintah, nanti di belakang ada sih ya, pakai perintah chmod gitu ya. Jadi chmod terhadap suatu file, nah di situ bisa kita atur user siapa saja yang boleh read, write, dan execute, RWX gitu ya. Nah ini bagian protection. Nah kemudian berikutnya yang disimpan biasanya adalah time, date, and user identification. Waktu ya, biasanya waktu, tanggal, dan user ID gitu ya. Nah ini nanti untuk keperluan proteksi yang di atas ya. Time date ini biasanya ada time date creation, kapan dia dibuat, dan time date dia diupdate ya. Nah lalu informasi-informasi yang ini gitu ya, informasi-informasi yang ini itu dicatatnya di mana gitu ya. Nah dicatatnya di suatu struktur data gitu ya, yang namanya directory atau directory ya.
di mana directory ini disimpan di dalam disk gitu ya. Nah, jadi misalnya kita punya file A gitu ya. File A ini punya atribut name, identifier, type, location, size, dan berikutnya. Punya file B gitu ya. File B juga punya identitas yang ini ya. Punya file C dan seterusnya. Nah, identitas file A, identitas file B, identitas file C disimpan dalam suatu struktur data ya yang namanya directory ya. Nah, kalau di Windows namanya udah diganti, bukan directory lagi ya, terkenalnya namanya adalah folder gitu ya. Nah, tapi intinya sih directory ya. Jadi mau di Linux ya, di Windows istilahnya sama ya, kita bisa menggunakan istilah directory. Nah, jadi atribut-atribut ini tidak terbatas seperti ini ya, tidak mesti seperti ini. Boleh beda-beda ya. Kadang sistem operasi punya file system di dalamnya yang atributnya itu tidak hanya ini saja. Misalnya ada tambahan checksum untuk mengecek apakah filenya integritasnya sudah rusak atau belum gitu ya, checksum ya. Nah, contohnya kalau kita download file yang besar ya di internet, atau yang nggak mesti besar sih ya, download file dari internet, biasanya disertai ya dengan suatu file checksum ya. Misalnya yang paling simpel adalah checksum MD5 gitu ya. Nah, ya, nanti file yang kita download kita cek ya nilai MD5-nya sama tidak dengan checksum yang diberikan. Nah, di beberapa file system checksum ini terintegrasi dengan informasi yang lain ya, sehingga bisa dicek gitu ya, ini ada yang sudah berubah tidak isinya dari aslinya gitu ya. Nah, ini tentang atribut ya. Nah, ini contoh dari buku ya. Jadi ini kalau di macOS ya, kalau di Windows mungkin bisa lihat dari properties kali ya, dari klik kanan dari file yang kita punya gitu ya. Lalu klik properties, maka di situ akan muncul atribut-atribut dari file, nama filenya apa, ukurannya berapa, lalu hak aksesnya bagaimana, kemudian dan sebagainya ada di situ ya. Kalau di Linux sama juga ya, kalau kita pakai graphical user interface-nya tinggal klik kanan properties, muncul atribut dari filenya. Tapi kalau pakai command line kita bisa pakai perintah ls ya. Lalu kita kasih parameter misalnya -l gitu ya untuk melihat lebih detail ya. Dengan detail suatu file atributnya apa saja. Oke ya. Nah, mudah-mudahan Anda sudah mulai kebayang ya tentang apa itu maksudnya file di sini. Ya, file itu seperti itu gitu ya. Nah, lalu kita lebih sedikit masuk ke teknis ya. Nah, file itu oleh sistem operasi disimpannya dalam bentuk apa gitu ya. Jadi file ini dia adalah suatu tipe data gitu ya. Tipe data abstrak data type ya. Atau sering disingkat sebagai ADT. Nah, ini mungkin Anda pernah dengar nih istilah ini. Abstract data type. Ada yang pernah dengar? Tipe data abstrak. Pernah Pak, struct Pak. Nah, ya, pernah dengar ya. Contohnya adalah kalau kita bikin tipe data baru pakai struct, kalau pakai bahasa C ya. Nah, ini sering dipakai nih waktu belajar struktur data ya. Jadi abstract data type ini biasanya kompleks ya. Kalau kayak integer kan dia tipe data yang primitif, isinya cuma satu nilai gitu ya. Jadi kalau abstract data type biasanya kompleks. Misalnya kita bikin linked list gitu ya. Atau kita bikin hash table gitu ya, table hash ya. Nah, biasanya salah satu karakteristik dari abstract data type adalah bersama tipe data ini disertai dengan operasi-operasi gitu ya yang bisa dilakukan terhadap tipe data tersebut ya. Contoh kalau linked list gitu ya. Kalau linked list kan sepaket tuh biasanya sama operasi yang bisa dilakukan terhadap linked list. Nah, misalnya insert gitu ya, delete ya, lalu update katakanlah ya. Insert juga ada insert di awal, ada insert di akhir, ada insert di tengah katakanlah ya. Delete juga ada delete di awal, delete di akhir, delete di tengah ya. Nah, begitu juga dengan file. Jadi file ini sebetulnya adalah struktur data yang sifatnya abstrak. Jadi abstract data type. Ya isinya apa? Datanya apa? Datanya ya isi file tadi gitu ya. Nah, sehingga terhadap
abstract data type ini bisa dilakukan operasi-operasi. Nah, operasi-operasinya apa saja? Operasi-operasinya ya ada ini create gitu ya, write ya. Create itu berarti kita membuat file tapi belum dikasih isi gitu ya, belum ada isinya ya. Nah, untuk mengisi filenya ya maka kita pakai fungsi write ya untuk mengisi filenya. Nah, ini fungsi-fungsi yang sifatnya generik ya. Lalu read gitu ya. Lalu reposition ya. Misalnya kita mau baca file tetapi posisinya bebas, misalnya ingin membaca file pada posisi di tengah gitu ya, atau di posisi pada alamat ke-9 gitu ya, dan seterusnya. Delete ya, menghapus ya, truncate ini biasanya kita mengosongkan isi filenya tetapi struktur filenya tetap ada, nama filenya dan sebagainya masih ada tetapi isinya ini kosongkan, itu biasanya truncate ya. Lalu itu ya. Nah, ini operasi-operasinya. Nah, tetapi sebelum bisa melakukan operasi-operasi ini, biasanya kita harus lakukan dulu open dan close file ya. Open file dulu ya. Jadi ketika kita mau menulis ke file, maka yang pertama dilakukan biasanya open ya. Nah, kalau di Linux ini adalah suatu system call. System call ini adalah library ya atau fungsi-fungsi dan sebagainya yang diimplementasikan oleh sistem operasi. Jadi bukan library tambahan dari, bukan pustaka tambahan dari apa ya, dari selain sistem operasi ya. Nah, kalau sistem call itu bawaannya sistem operasi. Jadi sistem call-nya adalah open. Nah, kalau open ini dipermudah lagi pakai fungsi fopen misalnya ya, kalau di Linux ya atau di Windows ya. Nah, open ini kita menentukan kita ingin buka file apa, katakanlah namanya file FI gitu ya. Nah, file FI ini nanti akan dibaca dari direktori ya. FI ini ada tidak di dalam direktori yang sekarang sedang kita gunakan. Kalau ada, maka FI ini akan di-load ya dari secondary storage ya, lalu isinya dipindahkan ke memori gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada perintah open ya. Nah, lalu setelah itu kita bisa bekerja dengan perintah-perintah ini write, read dan sebagainya. Kalau sudah selesai maka filenya harus di close ya. Nah, di close ini maka yang terjadi adalah kebalikan dari open ya. Yakni isi dari FI ya, dari file FI yang tadi ada di memori sekarang dikembalikan ke disk ya. Nah, jadi sebetulnya ketika kita bekerja dengan file itu ya, isi filenya dipindah dulu ke memori, di situ kita utak-atik isinya, ya kalau mau diedit dan sebagainya diubah di dalam memori. Setelah selesai, maka apa yang ada di memori setelah selesai ya, atau kalau misalnya kita save ya, maka apa yang ada di memori akan direalisasikan gitu ya di hard disk atau di commit ke hard disk. Jadi perubahannya diterapkan ke hard disk juga gitu ya, atau ke secondary storage yang lain seperti SSD. Nah, ini mengenai operasi-operasi pada file ya. Oke, nah berikutnya adalah open file ya. Maksudnya apa ini slide ini ya? Maksudnya adalah ketika kita melakukan operasi open ya, misalnya yang ini kita operasi open ini, kalau kita bikin program sendiri ya, kalau kita bikin program sendiri yaitu kita panggil fungsi fopen katakanlah ya kalau di bahasa C. Atau kalau kita pakai program yang ada, misalnya pakai Microsoft Word, kita file open, nah itu open file juga ya. Nah, maksud slide ini adalah kalau kita melakukan operasi open file ya, sebetulnya apa yang terjadi di dalam sistem operasi itu kompleks gitu ya. Ketika kita buka file, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Double klik suatu file, muncul isinya ya. Nah, sebetulnya yang terjadi di dalamnya cukup kompleks ya. Nah, kompleksnya apa saja? Kompleksnya adalah di dalam sistem operasi itu ya, sistem operasi harus membuat ya data ya, dia harus menyimpan data ya, datanya lebih dari satu gitu ya. Jadi dia butuh several pieces of data, dia butuh berbagai data untuk mengelola file-file yang dibuka ya.
Jadi ketika kita buka file A, file B, file C, file D secara bersamaan, maka sibuk tuh sistem operasi di dalamnya. Dia harus menyiapkan ya atau mengelola atau menyimpan beberapa data gitu ya. Nah, apa saja yang harus dia simpan? Yang pertama adalah open file table ya. Jadi dia bikin tabel ya. Nah, nanti kalau Anda penasaran tentang open file table, Anda bisa browsing ya. Dia buat table di dalam struktur datanya sistem operasi ya gitu ya. Lalu dia catat file apa saja yang dia buka ya. Lalu tentunya dia catat juga yang buka file ini proses mana saja gitu ya. Nah, itu dicatat juga gitu ya. Nah, tabel-tabel ini ada yang sifatnya sistem di level gitu ya. Jadi satu sistem satu tabel. Ada yang per proses. Jadi setiap proses dia punya tabel yang menandakan file yang dia buka juga gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau di Linux itu ada 3 level tabelnya gitu ya. Nah, jadi nanti Anda bisa lihat lebih jauh. Jadi yang kita lihat di sini hanya secara umum gitu ya. Nah, di dalam open file table ini ya, jadi dia menyimpan file apa saja yang dibuka gitu ya di dalam open file table ini. Lalu di dalamnya juga termasuk dia mencatat file pointer gitu ya. Jadi file pointer ini posisi terakhir gitu ya. Posisi terakhir dalam mengakses file. Pengaksesan filenya boleh membaca atau menulis ya. Jadi di sini dicatat gitu ya, katakanlah ini file ya. Nah, ini file, nah ini maaf gambarnya kurang bagus, miring-miring ini ya. Nah, lalu pointer ya, posisi terakhir kita ya di sini gitu ya. Katakanlah ini posisi ke 3 gitu ya. Ini posisi ke 0 ya. Nah, ini tuh dicatat gitu ya. Kita bekerja dengan file ya, itu terakhir di posisi ketiga. Jadi kalau kita mau baca lagi berarti berikutnya adalah yang di sebelah sini gitu ya. Nah, berikutnya adalah nah file pointer ini ya, file pointer ini adalah data yang sifatnya per proses ya. Sifatnya per proses. Jadi setiap proses mencatat last positionnya di mana gitu ya. Posisi terakhirnya di mana? Karena nggak mungkin kan cuma satu ya. Catatan posisi terakhir ini karena kan yang buka file banyak prosesnya dan mereka kemungkinan besar akan beda-beda gitu ya, sehingga file pointer ini sifatnya per proses. Nah, kemudian yang dicatat oleh sistem operasi adalah file open count ya. Jadi file open count ini dia mencatat suatu file itu dibuka oleh berapa kali gitu ya, sudah dibuka berapa kali ya. Jadi misalnya kita punya satu file A. File A ini dibuka oleh tiga proses, masing-masing membukanya sekali-sekali gitu ya. Nah, maka file open count untuk A ini adalah 3 ya. Berarti file A dibuka sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, kenapa ini harus dicatat file open count ini ya? Ya ini ya untuk mengetahui kapan suatu file ini bisa dikeluarkan dari open file table ya. Nah, kalau misalnya open file count-nya masih lebih dari 1, itu kan artinya masih ada proses yang bekerja dengan file tersebut. Katakanlah A ini file open count-nya masih 3, berarti kan masih ada 3 proses yang mengakses file A. Berarti jangan dulu dihapus dong dari open file table ya, karena masih ada yang bekerja dengannya. Nah, tapi kalau misalnya suatu saat open file count dari file A ini sudah 0, berarti kan sudah tidak ada yang mengakses file A lagi. Nah, sehingga file A ini entry-nya bisa di-remove, bisa dihapus dari open file table ya. Nah, berikutnya adalah disk location of the file. Jadi lokasi disk dari file ya. Jadi tadi kan file itu kalau kita pakai hard disk ataupun solid state drive gitu ya. Nah, itu kan ditaruh di lokasi-lokasi tertentu tergantung device-nya apa ya. Nah, ini harus dicatat disk location-nya ada di mana. Nah, ini juga dikelola gitu ya oleh data-data yang dibuat pada saat open file. Lalu hak akses ya, hak akses juga dicatat ya, per proses juga ya. Jadi katakanlah proses 1 ya, ketika dia membuka file A, nah ini hak aksesnya apa gitu ya? Apakah dia cuma boleh read saja atau dia boleh read write gitu ya, atau dia hanya boleh write saja atau dia boleh execute gitu ya dan sebagainya. Nah, ini dicatat per proses ya, per proses. Oke, nah berikutnya hal yang penting terutama pada saat
suatu sistem operasi ya bisa menjalankan banyak proses adalah open file locking ya. Apa maksudnya open file locking ya? Open file locking ini adalah kalau kita membuka file ya atau beberapa proses membuka sebuah file ya, maka secara logis ya file yang dibuka secara bersama ini harus dijaga kekonsistenannya gitu ya. Dijaga kekonsistenannya. Karena kalau misalnya sebuah file dibuka oleh dua proses yang berbeda, lalu dua-duanya mengedit file yang sama, tanpa ada mekanisme locking, ya, maka kacau isi filenya, gitu ya. Jadi tidak konsisten, ya. Nah, ini mirip dulu waktu kita belajar sinkronisasi di pertemuan ke-8. Cuman kalau sinkronisasi dulu, ya, fokusnya ke lokasi memori, ya, seringnya ke lokasi memori. Jadi suatu lokasi memori misalnya variabel ya diakses bareng-bareng gitu ya, maka harus ada mekanisme pengaturan. Nah, nama mekanisme pengaturannya sinkronisasi gitu ya. Contohnya pakai mutex gitu ya, lalu pakai semapur katakanlah ya, dan sebagainya. Nah, ini juga mirip-mirip begitu gitu ya. Nah, tapi untuk file ini ya, ini mirip dengan salah satu jenis sinkronisasi atau salah satu jenis lock ya. Namanya adalah reader writer locks gitu ya. Jadi jenis lock yang ada dua peran di dalamnya, ada sebagai reader dan ada sebagai writer ya. Nah, kalau reader writer kalau reader writer maka logikanya kan yang membaca gitu ya, yang membaca itu boleh lebih dari satu. Yang read itu kan boleh banyak ya, karena dia tidak mengubah isi dari file, gitu ya. Jadi kalau reader writer itu read boleh banyak, tetapi ketika dia write, gitu ya, ketika dia write dia hanya boleh satu proses, gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau yang mengakses file ini sebagai reader, sebagai yang membaca file, maka dia akan menggunakan lock yang sifatnya shared, gitu ya. Jadi dia pakai shared lock, gitu ya. Jadi lock-nya bisa digunakan bersama-sama. Nah, ini mirip seperti reader lock ya. Nah, ini bisa diakses oleh banyak proses, tidak mesti satu. Tapi kalau kita mau menulis ke file ya, maka dia harus eksklusif. Nah, ini sama dengan writer lock ya. Jadi lock yang diperuntukkan bagi yang ingin menulis ke file ya. Nah, adanya mekanisme locking ini dia akan memediasi atau mengatur akses ke file ya. Nah, berikutnya di sini ada dua sifat locking. Ada yang sifatnya mandatory ya, ada yang sifatnya advisory ya. Jadi ada mandatory, ada advisory. Oke, nah ini keterangannya ada di bawah ya. Ini ada saya ambil dari buku, kalau di slide-nya ini tidak dimasukkan ya. Nah, kalau mandatory itu kan bahasa Indonesianya wajib gitu ya. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya di penjelasan ini gitu ya, ketika suatu proses ya itu berhasil melock gitu ya, berhasil mendapatkan lock gitu ya, dia ngakses file. Sebelum mengakses file dia kan harus acquire lock dulu gitu ya, mendapatkan lock dulu. Setelah dia berhasil mendapatkan lock, maka dia bisa mengakses file tersebut ya. Nah, ketika suatu proses bisa mendapatkan lock ya, maka sistem operasi secara otomatis akan mencegah ya, akan mencegah proses-proses lainnya untuk mengakses file yang sudah di lock tadi ya. Jadi setelah di lock maka proses lain nggak bisa gitu ya. Nah, ini mandatory ya. Nah, tapi kalau advisory, nah advisory ini kebalikannya mandatory ya. Jadi ketika suatu proses berhasil melock ya suatu file ya, maka sistem operasi tidak otomatis mencegah proses yang lain untuk mengakses lock tersebut, file tersebut yang sudah di lock ya. Jadi diserahkan kepada programmer ya yang membuat program yang mengakses file yang di lock tadi ya. Nah, nanti programmer lah yang harus meng-acquire lock sebelum bisa mengakses file tersebut gitu ya. Nah, ini advisory ya. Nah, jadi ada yang sifatnya mandatory dan advisory. Kalau mandatory tadi ketika suatu file sudah di lock, maka proses lain udah nggak bisa gitu ya. Tapi kalau advisory, ketika suatu file berhasil di lock oleh suatu proses yang lain masih bisa gitu ya. Tidak tidak langsung terkunci ya.
Nah, jadi proses itu hanya bisa melihat saja ini sudah di lock atau belum, gitu ya. Nah, nanti langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan terhadap file yang sudah di lock tadi, ya, itu ditentukan oleh programnya. Jadi lebih longgar daripada yang mandatory. Nah, ini contoh saja, contoh locking ya di dalam Java, virtual machine dalam Java ya. Jadi ketika dia mau apa namanya membaca file ya, dia kalau dia mau menulis file ya, maka sebelum dia menulis file, jadi menulis filenya ada di baris ini katakanlah ya. Ini proses menulis file agar dia aman ya, agar ketika dia menulis file tersebut tidak diakses oleh proses lain, maka dia lock dulu. Nah, locknya sifatnya adalah eksklusif di sini ya. Jadi di lock sifatnya eksklusif ya. Tapi kalau dia mau membaca saja, ya, ketika mau membaca saja, itu boleh lebih dari satu proses, maka locknya sifatnya adalah share, gitu ya. Jadi sifatnya adalah shared lock, gitu ya. Oke, nah berikutnya yang biasanya dikenali oleh sistem operasi ya adalah tipe file, ya, file types, tipe-tipe file, ya. Nah, file type ini apa ya? File type ini sangat banyak tipe file ini ya, apalagi kalau dihubungkan dengan aplikasi yang menggunakannya ya. Tapi sebetulnya kalau di mana ya, di Linux ya, kalau tidak salah tipe file ya cuma dua, file yang bisa dieksekusi gitu ya, dan file yang tidak bisa dieksekusi gitu ya. Nah, tapi kalau diperluas lagi, dijabarkan lagi bisa banyak tipe-tipe file ini ya. Nah, contohnya adalah tipe file pertama adalah file executable. Executable file ini kalau di Windows biasanya akhirannya adalah exe ya, atau com ya, atau bin gitu ya kalau di Linux gitu ya. Atau bahkan kalau di Linux boleh saja tidak ada akhirannya ya. Jadi kalau di Windows akhiran ini ya, extension ya, itu mempengaruhi tipe file ya. Contohnya file a.exe. Nah, berarti dia masuk ke masuk ke dalam file type-nya executable ya. Atau b.com gitu ya. Nah, com ini adalah biasanya program-program yang versi lama gitu ya, yang cuman bisa jalan di 16 bit kalau nggak salah ya, file akhiran com. Kalau di Linux biasanya untuk mencirikan file executable, salah satunya bisa ditandai dengan ekstensi bin. Meskipun kalau di Linux itu nggak ngaruh ya extension. Kalau executable ya nggak dikasih ekstensi apa-apa bisa jalan. Yang penting permission-nya di setting dia bisa execute gitu ya. Dikasih permission X ya. Nah, tipe file yang kedua adalah objek ya. Objek ini adalah hasil compile gitu ya. Jadi isinya adalah bahasa mesin ya. Nah, walaupun dia sudah bahasa mesin yang dipahami oleh prosesor, tapi belum berarti dia bisa langsung dieksekusi. Biasanya harus di-link dulu gitu ya, di-link dulu, digabung-gabung sama program yang lain. Jadi executable, baru dia bisa jalan gitu ya. Nah, jenis file ini biasanya akhirannya adalah obj gitu ya, atau .o gitu ya. Atau kalau yang apa namanya, nanti ada juga yang namanya library gitu ya, yang di sini. Library ini ada yang sifatnya statik, ada yang sifatnya dynamic. Kalau yang statik dia akhirnya DLL, atau kalau di Linux SO, shared object ya. Kalau yang statik biasanya kalau di Windows Live, kalau di Linux .a gitu ya. Kalau di word processor ya, contohnya adalah extensionnya adalah wp, doc dan sebagainya. Ini tipe-tipe file ya. Jadi tipe file ini bisa dicirikan oleh extensionnya, bisa juga tidak gitu ya. Kalau di Windows dicirikan dengan akhiran file extension. Tapi kalau di Linux apa namanya, biasanya kadang pakai extension, kadang tidak gitu ya. Nah, agar bisa otomatis dibuka oleh aplikasi tertentu, dia bisa pakai extension gitu ya. Tapi kalau tidak juga, kadang Linux tidak menggunakan extension. Nah, berikutnya adalah struktur file ya. Nah, struktur isi file ini gimana ya? Jadi kalau kita punya file gitu ya, kita punya sebuah file. Nah, bagaimana konten file ini diatur gitu ya? Konten file ini diatur ini bagaimana gitu ya? Nah, strukturnya gimana? Nah, terserah yang mau buat file gitu ya. Jadi kalau mau tanpa struktur juga boleh ya.
Jadi tanpa ada struktur boleh aja. Isinya apa? Kalau tanpa struktur, ya file kita isinya hanya sequence of words atau sequence of bytes. Jadi isinya cuma 1001101110 dan sebagainya gitu ya, tanpa ada pengaturan strukturnya gitu ya. Jadi hanya sequence of bytes. Nah tentunya kalau bentuknya binar kan sulit dibaca. Biasanya kalau filenya binary gitu ya, ditampilkannya dalam bentuk heksadesimal. Ya misalnya 1109 ya, A gitu ya, A, F dan sebagainya. Nah ini bisa saja file ini tanpa struktur. Nah bisa juga dia simple, strukturnya simple ya, berupa record gitu ya. Jadi record filenya, misalnya filenya terdiri atas beberapa file teks gitu ya, yang isinya beberapa baris gitu ya, beberapa baris ya. Lalu bisa juga kita atur setiap barisnya itu kita atur menjadi beberapa field gitu ya, dengan length yang sama gitu ya, atau length yang berbeda gitu ya. Nah ini simple ya. Jadi misalnya kita bikin file text ya, tetapi file textnya kita bikin struktur simpelnya. Misalnya setiap baris ya, bagian pertamanya adalah nama gitu ya. Lalu kita kasih delimiter koma gitu ya. Bagian keduanya adalah name gitu ya. Kasih delimiter lagi gitu ya. Lalu di sini umur gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya file sederhana gitu ya. Strukturnya kita pisah-pisahkan pakai koma ya. Ini simple. Nah, yang lebih kompleks misalnya formatted dokumen ya, misalnya file Word, file docx ya. Nah, ini strukturnya kalau docx kan isinya seperti XML gitu ya. Jadi ini kompleks strukturnya, lebih kompleks daripada yang file teks biasa ya. Nah, lalu contohnya yang lain dari complex structure adalah relocatable load file. Nah, ini berkaitan dengan hasil compile ya. Jadi hasil compile itu biasanya dalam bentuk relocatable load file. Jadi dia sudah dalam bahasa mesin tetapi belum dialokasikan alamat yang jelas sehingga dia bisa dieksekusi gitu ya. Nah, ini nanti harus diproses lagi. Ya. Nah, mau simple structure, mau none ya, mau tanpa struktur ataupun complex structure gitu ya. Nah, sebetulnya pada dasarnya file itu ya, mau simple gitu ya, mau simple, mau kompleks ya, pada dasarnya file itu yang ini gitu ya, dia hanya deretan bit-bit gitu ya, deretan words atau bytes ya. Jadi dua struktur ini pada dasarnya adalah ya ini sequence of words atau bytes ya. Nah, cuman bedanya agar bisa bikin struktur ya, dia tambahkan kontrol karakter gitu ya, karakter kontrol untuk membuat struktur dari file. Nah, siapa yang menentukan strukturnya? Yang menentukan strukturnya bisa operating system, bisa program. Nah, jadi seperti itu. Contohnya, yang menentukan struktur bagaimana file exe ini bentuknya harus bagaimana ya, maka yang menentukan tentunya adalah operating system ya. File executable itu harus seperti apa ya, atau kalau di Linux file executable itu harus pakai format ELF misalnya. Nah, ini yang menentukan adalah operating system. Tapi kalau misalnya bicara file word processor, misalnya file doc ya, yang menentukan adalah program Microsoft Word atau docx itu harus seperti apa ya. Nah, jadi kira-kira itu mengenai tipe atau file structure ya. Oke. Nah, lalu cara mengakses file. Cara mengakses file yang pertama yang paling sederhana adalah sekuensial ya. Jadi sekuensial itu kita posisikan pointer di tempat tertentu ya. Lalu dari sini, dari pointer di posisi tertentu gitu ya, kita bisa membaca secara ya sekuensial, secara berurutan gitu ya. Jadi tidak lompat ya. Jadi secara sekuensial ya, bisa maju, bisa mundur gitu ya. Oke. Nah, kalau membaca secara sekuensial, maka operasinya hanya begini. Jadi yang pertama adalah read next ya.
write next ya, lalu reset gitu ya. Jadi katakanlah kita punya suatu file, tadi kan file itu adalah secara logik dia contiguous gitu ya. Misalnya filenya itu isinya karakter-karakter gitu ya, ada A, lalu ada B, lalu ada C, ada D gitu ya. Nah, posisi kita di sini ya, maka read next berarti baca record record berikutnya ya, read next baca record berikutnya dan seterusnya ya. Write next berarti dia menulis ya, reset berarti dia mengembalikan posisi pointer ke posisi awal gitu ya. Nah, lalu metode yang kedua adalah direct access ya. Direct access ini ya, kita bisa langsung kita mau baca pada posisi ke N gitu ya. Kita tentukan posisinya ke berapa. Katakanlah di sini posisi ke 3 ya. Maka kita bisa langsung read gitu ya, read 3 gitu ya, tanpa harus sekuensial ya. Nah, jadi kira-kira itu bedanya sequential access dan direct access gitu ya. Nah, oke ya. Nah, kalau kita punya direct access ya, maka kita bisa mensimulasikan sequential access. Nah, kira-kira seperti ini gitu ya. Pertama, kalau misalnya perintah reset ya, perintah reset ini berarti tinggal kita lakukan direct access ke posisi 0 gitu ya, maka kita lakukan reset. Kalau kalau mau melakukan read next di metode sekuensial, maka kita bisa lakukan dengan direct access ya. Tinggal kita tambahkan posisinya 1 gitu ya, kita tambahkan 1 saja. Jadi dari current position kita tambahkan 1 gitu ya. Write next juga sama gitu ya. Nah, jadi bisa membedakan ya antara sequential access dan direct access. Jadi kalau sequential access dia bacanya berurutan ya, dari posisi sekarang kita baca next. Operasinya itu cuma ada next aja, next gitu ya. Jadi artinya kalau kita mau membaca nilai yang ini ya, blok yang ini, maka kita harus baca dulu blok ini, lalu blok ini, baru blok ini ya. Nah, ini sequential access. Nah, kalau direct access kita bisa langsung lompat ke posisi tertentu. Nah, kalau di dalam storage ya, yang merepresentasikan sequential access ini seperti tape gitu ya, seperti tape. Kalau direct access ini seperti hard disk ya. Jadi kalau hard disk kan kita bisa lakukan direct access ya, kita bisa lompat mau ke track nomor berapa atau silinder nomor berapa, mau ke sektor nomor berapa ya, tinggal digerakkan ya lengan hard disknya ke track nomor berapa atau ke silinder berapa, lalu diputar ya, dengan melakukan rotasi terhadap piringan untuk menentukan sektor nomor berapa. Nah, dari itu dibaca. Jadi dia bisa direct, tapi kalau tape dia harus dia jalan satu-satu gitu ya, dia gulung, dia runut gitu ya, urutannya dari awal sampai akhir untuk mencari data yang diinginkan. Oke. Nah, lalu berikutnya, bagaimana untuk metode akses yang lain? Jadi selain metode akses sekuensial ya dan direct gitu ya, kita juga bisa aja bikin metode yang lain. Misalnya pakai indeks gitu ya. Metode membaca filenya itu berdasarkan indeks ya. Nah, indeks ini sangat membantu untuk mengakses file. Nah, ini logikanya seperti indeks yang ada di buku gitu ya. Jadi kalau Anda punya buku yang bagus, di bagian belakangnya itu suka ada halaman indeks. Jadi halaman indeks ini dia kelompokkan ya istilah-istilah yang ada di buku secara alfabet ya, secara alfabetikal gitu ya. Jadi ada A gitu ya. Nah, ini istilahnya apa saja. Ada B, istilahnya apa saja. Jadi kalau kita mau mencari istilah virtual memory gitu ya, virtual memory, maka kita cari di indeks bagian V gitu ya. Nanti di sini kita lihat virtual memory ada di halaman berapa ya. Nah, file juga gitu ya, file juga sistem file ya, ada yang cara aksesnya berbasiskan indeks gitu ya. Nah, contoh ya, sistem file yang ada di IBM ya, atau cara mengakses sistem file yang ada di IBM namanya ISAM ya. Index Sequential Access Method ya. Jadi dia cara mengaksesnya sekuensial, tetapi lebih cepat dengan bantuan
index gitu ya. Nah, contohnya atau ilustrasinya seperti ini ya. Misalnya kita punya file ya. File ini isinya isinya adalah record ya, atau record dari data seseorang ya, misalnya nama gitu ya, di sini ada nama gitu ya, lalu di sini ada suatu nomor gitu ya, misalnya nomor Social Security, kalau di kita mungkin nomor KTP lah ya, lalu di sini ada usia gitu ya. Nah, jadi ini isinya banyak nih, ada banyak record seperti ini gitu ya. Nah, untuk mempercepat akses ke file-file ini ya, kalau sekuensial kan lama gitu ya, dia harus kita misalnya mau mencari data pengguna gitu ya, atau data orang gitu ya, yang namanya Smith gitu ya. Smith ini posisinya ada di situ gitu ya. Nah, Smith ini ada di sini. Kalau sekuensial kan kita cari satu-satu dari awal. Ini Smith bukan, oh bukan, next gitu ya. Smith bukan gitu ya. Nah, maka untuk mempercepat, maka bisa dibuat yang namanya index file ya. Jadi file terpisah ya dengan file aslinya gitu ya. Nah, file yang terpisah ini adalah file index. Nah, isinya adalah di sini yang kita catat adalah key gitu ya, kunci ya. Terserah kuncinya mau apa ya. Nah, misalnya key-nya adalah nama gitu ya. Jadi di sini dicatat ada Adams, ada Arthur, ada Asher dan sebagainya. Nah, di sini Smith ya. Nah, sehingga file index ini ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan file aslinya, karena kan kalau file aslinya yang dicatat adalah nama gitu ya, nomor KTP, misalnya di sini ada foto, disimpan juga foto gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini ukurannya besar kalau yang file aslinya. Tapi kalau file indeksnya karena yang disimpan hanya field tertentu, katakanlah last name-nya saja, kuncinya saja karena unik gitu ya, maka yang disimpan di sini gitu ya. Yang disimpan kecil ukurannya, sehingga indeks file ini bisa ditaruh di memori gitu ya, bisa ditaruh di RAM, sehingga proses pencariannya bisa lebih cepat. Nah, selain itu biasanya dia sifatnya adalah terurut gitu ya, dia sudah dalam keadaan sorted gitu ya, dalam keadaan terurut. Sehingga untuk melakukan pencarian gitu ya, bisa menggunakan yang namanya binary search. Jadi mau cari Smith ya, kita sudah belajar binary search, maka bisa dengan cepat ditemukan. Nah, dari sini, dari file index ini, lalu di sini nanti ada pointer. Pointer ini menunjukkan di file lokasinya ada di blok nomor berapa, gitu ya. Nah, sehingga dari sini langsung aja diakses ya, posisinya ada di mana, gitu ya. Nah, ini contoh pengaksesan file dengan bantuan indeks, ya. Oke, nah berikutnya kita akan melihat struktur directory, ya. Nah, tadi ya, kita sudah kenal dengan yang namanya directory tadi ya. Jadi kalau kita pakai Windows ya, itu kita sudah sangat familiar ya, atau pakai Linux juga ya. Kalau kita bikin file, pasti file kita ada di sebuah directory gitu ya, entah di mana, apakah ada di My Documents ya, atau di directory yang kita buat sendiri ya, atau dimanapun, tapi dia ada di dalam suatu directory ya. Nah, lalu apa itu directory ya? Nah, directory ini ya, di sini definisinya adalah collection of nodes. Jadi kumpulan nodes gitu ya, atau kumpulan informasi-informasi ya. Nah, directory ini yang dilingkari ini gitu ya, yang diberi batasan ini, isinya adalah informasi-informasi ya dari seluruh file ya. Nah, jadi misalnya di sistem terdapat N buah file. Jadi ada F1, ada F2, F3, F4, Fn. Nah, file ini kan harus dikelola gitu ya, harus dicatat ya. Dicatat informasinya, kayak tadi apa namanya, lalu tipenya apa, ukurannya berapa. Nah, catatan-catatan ini ada di dalam directory ya, ada di sini. Jadi catatan informasi tentang F1 ada di sini gitu ya. F2 ada di sini, F3 ada di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga pada dasarnya directory ini sebenarnya adalah file juga gitu ya.
Jadi sebenarnya directory ini adalah file juga, tetapi isi dari filenya adalah daftar-daftar file gitu ya. Jadi directory ini sebenarnya file juga, yang mana isinya itu adalah daftar-daftar file yang dikelompokkan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini directory. Nah, file dan directory dua-duanya ada di dalam disk gitu ya. Jadi both the directory structure ya maupun filenya dua-duanya ada di disk gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lompat sedikit ke struktur disk ya. Nah, ini kita ingat-ingat lagi ya, struktur disk yang kemarin ya. Disk ya, hard disk katakanlah, ambil contoh gitu ya. Itu kan secara fisik hanya satu gitu ya. Kita punya satu hard disk ya, berarti kita cuma punya satu disk ya. Nah, tetapi sebetulnya ya, dan Anda semua barangkali sudah tahu ya, satu disk ini kalau kita pakai secara keseluruhan ya, apalagi kita punya hard disk sekarang, maka itu sangat besar ya, sangat besar. Misalnya kita punya hard disk ukuran 1 terabyte gitu ya, 1 terabyte ya. Nah, maka kalau keseluruhan 1 terabyte ini kita gunakan secara full gitu ya, secara keseluruhan ya, 1 terabyte ini 100% kita pakai untuk program ya, untuk data, maka ini biasanya terlalu besar gitu ya. Dan resikonya apa? Ya resikonya nanti kalau semua ini kita pakai untuk menyimpan program dan data, ketika ada masalah pada maksudnya untuk digunakan sebagai sistem operasi, untuk menyimpan sistem operasi dan data, kalau ada masalah pada sistem operasi dan harus diformat ulang, maka seluruhnya hilang gitu ya, karena yang kita pakai semuanya ya. Nah, maka biasanya disk ini bisa di-subdivided ya, bisa subdivided ya, bisa dibagi ya menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita bagi gitu ya, misalnya dibagi sekian gitu ya, misalnya ini yang banyak untuk OS gitu ya, untuk sistem operasi, sisanya untuk data gitu ya. Nah, disk yang di bagian-bagian dari disk ini disebut sebagai partitions ya, partitions. Ya. Nah, lalu bisa ditambah lagi nih ya untuk apa? Kinerja dan keamanan terhadap error gitu ya, atau failure. Bisa kita setting RAID gitu ya. Nah, ini memang belum sempat dibahas di kuliah ya. Jadi RAID ini kita bisa kumpulkan ya beberapa hard disk gitu ya. Kita bisa kumpulkan beberapa hard disk ya. Lalu kita atur ya bagaimana agar hard disk ini dipakai secara bersamaan sehingga penyimpanan data menjadi lebih reliable dan bahkan bisa lebih cepat ya. Jadi RAID ini ada yang namanya RAID 0, RAID 1 gitu ya. Lalu gabungannya 01, 10 gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, ini silahkan Anda bisa lihat sendiri ya. Nah, partisi disk ini ya, jadi kan ini suatu disk ya. Nah, lalu disk ini dipartisi ya, bisa dipartisi bisa tidak gitu ya. Nah, untuk menyimpan data-data di sini ya, di dalam disk ini, untuk menyimpan data-data di sini, itu bisa langsung kita taruh dalam bentuk raw gitu ya, tanpa menggunakan file system ya, atau bisa diformat ya menggunakan file system, bisa raw, bisa juga pakai file system ya. Nah, kalau raw ini berarti kita naruh data dengan aturan terserah kita ya, pokoknya kita taruh data katakanlah ya di blok 0 ya, blok 1, blok 2 dan seterusnya tanpa kita bikin aturan bagaimana mengelola blok-blok ini. Pokoknya saya mau naruh data di blok nomor 10, nomor 100, nomor 1000 gitu ya. Nah, ini raw ya. Nah, karena tidak ada aturan ya, maka proses menulis ke ya disk secara raw akan lebih sederhana daripada ke disk yang pakai file system ya. Maka akan lebih cepat ya kalau raw ini ya. Karena nggak ada aturan ya, pokoknya taruh saja di blok nomor sekian, ya, blok nomor 2 dan seterusnya. Nah, tapi tentunya kalau raw gini akan
sulit mengelolanya, mengelola file-file tadi akan sulit ya. Jadi tidak ada aturan atribut file, tidak ada aturan directory dan sebagainya. Nah, maka cara yang kedua ya untuk kita bisa menggunakan disk atau partisi adalah menggunakan file system. Nah, jadi file system ini adalah isinya apa ya? Isinya sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana file itu disimpan di dalam disk. Jadi kalau mau menyimpan file harus ada directory, harus ada nama file dan sebagainya. Lalu nanti tata cara penyimpanan file ke disknya diatur oleh file system ini, gitu ya. Nah, ini nanti akan dibahas di pekan depan mengenai implementasi file system. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi yang disebutkan oleh teman kita tadi. Contoh file system yang terkenal di Windows adalah NTFS, katakanlah ya. Atau ada juga FAT, kalau dulu ya, bisa FAT 16 bit, bisa juga FAT 32 bit. Ya, kalau di Linux ada yang namanya EXT. EXT ini bisa 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ya. Nah, setiap partisi yang sudah dikasih file system, ya, partisi yang sudah diberikan file system itu disebut sebagai volume, gitu ya. Jadi disebut volume. Jadi misalnya kita punya hard disk dibagi menjadi 2 partisi, gitu ya. Nah, masing-masing partisi ini sudah dibeli file system, sudah diformat, ya. Misalnya ini NTFS, gitu ya. Nah, yang sudah diformat ini maka disebut sebagai volume, ya. Nah, kalau di Windows, volume ini dikasih nama, ya, misalnya C gitu ya, atau D gitu ya, atau E gitu ya. Nah, ini volume gitu ya. Nah, tapi kalau di Linux, volume ini tidak diberi letter atau nama seperti ini, tetapi biasanya kalau di Linux, volume ini akan di mount gitu ya, akan di mount ke suatu directory gitu ya, misalnya di mount ke directory slash atau di mount ke directory slash home gitu ya. Oke. Nah, ini tentang disk structure. Nah, file system ada 2 jenis ya. Ada yang sifatnya general purpose ya, ada yang sifatnya general purpose, ada yang sifatnya special purpose. Nah, general purpose file system adalah contohnya kayak tadi gitu ya, NTFS, FAT16, FAT32. Nah, ini bisa dipakai untuk naruh file apapun, bebas gitu ya. Nah, ada juga yang special purpose. Nah, yang special purpose itu apa ya? Nah, yang special purpose ini ya contohnya ya. Ada yang namanya TMPFS misalnya ya, TMP file system ya, lalu ada yang namanya OPJFS ya, lalu ada yang namanya CTFS. Nah, ini adalah special purpose ya. Contohnya TMPFS ya. Nah, TMPFS ini adalah file system yang dipakai untuk mengelola file-file ya, yang ditaruhnya itu di memory base. Jadi ditaruhnya bukan di hard disk, tetapi filenya itu di memory, ya. Dan dia sifatnya cepat, gitu ya, karena ditaruhnya di memory. Jadi penggunaannya untuk apa? Misalnya penggunaannya untuk temporary I/O. Jadi ketika dia menulis file atau butuh proses I/O, maka data-datanya itu ditaruh dulu menggunakan file system TMPFS, gitu ya. Dan juga yang lainnya. Ini adalah contoh file system yang sifatnya special purpose ya. Nah, kalau yang general purpose yang tadi gitu ya, ada NTFS, ada FAT, ada FAT32 dan sebagainya. Nah, ini gambaran tentang volume tadi gitu ya. Jadi ya, di sini ada 2 variasi nih. Yang pertama adalah kita cuma punya 1 disk ya. Kita cuma punya 1 disk. Lalu disk ini di slice ya, dipecah menjadi 2, dipotong menjadi 2 ya. Sehingga ada 2 partisi, ada partisi A, ada partisi B. Nah, setiap partisi dikasih file system. Jadi partisi A diformat dengan file system tertentu. Partisi B diformat dengan file system tertentu. Dan ini boleh sama, boleh beda gitu ya. Misalnya partisi A dikasih file system NTFS sehingga kita bisa install Windows di dalamnya. Lalu partisi B diinstal file system EXT sehingga kita bisa install Linux di dalamnya ya, sehingga bisa dual booting gitu ya. Nah, ini variasi yang pertama. Nah, kalau variasi yang kedua ini kebalikannya, kita punya 2 disk gitu ya. Tetapi ini dijadikan 1 gitu ya, sehingga menjadi 1 volume gitu ya. Jadi 1 volume.
Nah, ini kan tadi ya partisi yang sudah dikasih file system disebut sebagai volume. Jadi di sini volume A gitu ya, volume B ya. Nah, ini jadi satu partisi bisa gitu ya. Jadi dua disk jadi satu, jadi gede gitu ya. Jadi misalnya kita punya di 1 tera ya, 2 buah gitu ya. Nah, sehingga kalau disatukan kita jadi punya disk 2 terabyte gitu ya totalnya. Nah, ini bisa dikonfigurasi kemarin menggunakan RAID gitu ya. Nah, bisa juga menggunakan logical gitu ya, logical volume Nah, bisa juga namanya logical volume ya, volume manager gitu ya. Manager atau yang disingkat LVM gitu ya. Nah, kalau LVM ini kita bisa gabungkan beberapa disk gitu ya, jadi satu volume gitu ya. Jadi kita misalnya kalau di Linux kita punya home gitu ya, directory home. Nah, home-nya ini isinya bisa lebih dari satu disk ya, 2 hard disk misalnya ya. Sehingga jadi besar gitu ya. Tapi dia satu volume gitu ya yang di-mounting ke directory home. Oke ya. Nah, berikutnya adalah operasi apa saja yang biasanya dilakukan terhadap directory. Biasanya adalah ya ini ya, mencari file ya, membuat file, menghapus file, melihat isi directory ya, ganti file ya, lalu menelusuri file system. Ya, misalnya kalau misalnya ya untuk meng-create file kalau di Linux misalnya pakai perintah ini maksudnya touch gitu ya, touch ya. Lalu cat bisa juga gitu ya, ini untuk bikin file. Kalau delete ya, kalau di Linux rm katakanlah ya. Untuk nge-list isi directory, melihat isi directory kita bisa kasih perintah ls. Kalau di Windows dir gitu ya. Rename kalau di Linux adalah kita pakai mv gitu ya. Nah, ini operasi-operasi yang bisa dilakukan terhadap directory. Nah, berikutnya kita lihat organisasi directory ya. Nah, organisasi directory ini bagaimana suatu file system mengimplementasikan atau mengorganisasikan directory ya. Nah, nah yang menentukan bagaimana organisasi dari suatu directory adalah beberapa aspek. Yang pertama adalah keefisienan ya, keefisienan atau efisiensi ini berkaitan dengan bagaimana ya mencari file dengan cepat ya. Efisiensi. Yang kedua adalah penamaan yang mudah gitu ya, penamaan ya. Nah, penamaan file ya, penamaan file ini ya ada 2 pertanyaan nanti, apakah 2 pengguna bisa punya nama yang sama, nama file yang sama. Jadi misalnya ada si A gitu ya dan si B. Apakah dua-duanya bisa punya file nama file yang sama? Misalnya dua-duanya punya nama file test gitu ya. Nah, bisa tidak gitu ya. Nah, bagaimana organisasi direktorinya? Atau yang kedua, apakah satu file gitu ya, satu file bisa punya nama yang berbeda gitu ya. Misalnya kita punya file test gitu ya. Nah, tapi file test ini apakah bisa punya nama yang lain? Misalnya tes 1 gitu ya, tes 2 ya, tes 3 ya. Nah, apakah bisa seperti ini? Jadi satu file tetapi bisa punya banyak nama gitu ya. Lalu grouping ya. Apakah file-file ini bisa dengan mudah dikelompokkan gitu ya oleh properti tertentu ya, misalnya program Java dan seterusnya. Nah, berdasarkan hal tadi ya kita lihat beberapa jenis organisasi directory. Yang paling sederhana adalah single level ya. Directory satu tingkat. Nah, ini saya kira jarang ya kalau di sistem operasi sekarang. Jadi directory satu tingkat ini ya dalam satu sistem kita cuma punya sebuah directory gitu ya. Jadi semua file semuanya dicatat di directory ini. Jadi katakanlah kita punya file ini gitu ya, beberapa file ini. Lalu informasi file ini ditaruh di dalam sebuah directory. Misalnya file ini namanya adalah cat ya. Nah, file yang kedua ya, ini file yang pertama namanya cat. File yang kedua namanya adalah bo. File ketiga namanya adalah a dan seterusnya ya. Nah, ada masalah di sini. Yang pertama adalah masalah naming ya. Masalah naming ini berarti kita tidak bisa punya 2 file yang namanya sama ya. Contohnya kalau sudah ada file cat ya, maka kita di sini tidak bisa bikin file yang namanya cat lagi ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini sudah ada file cat ya. Nah, ini naming problem
ya. Kita tidak bisa membuat nama file yang berbeda, dan ini sangat tidak realistis karena kalau dalam sistem multi-user, suatu sistem operasi bisa diakses oleh beberapa user, maka kemungkinan user yang berbeda punya nama yang sama, nama file yang sama, gitu ya. Misalnya saya dan salah satu dari Anda bikin program, ya, program saya dan program salah satu dari Anda sama-sama latihan satu, gitu ya. Nah, di dalam single level directory itu tidak bisa, ya. Lalu grouping problem juga nggak bisa, ya. Misalnya kita ingin mengelompokkan file-file tertentu, misalnya ini ingin dikelompokkan, ya, data dan mail ini file yang ingin kita kelompokkan. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena semuanya disimpan dalam single level directory, ya. Nah, berikutnya jenis organisasi yang kedua adalah two level directory, ya. Nah, two level directory ini dia menambah satu tingkatan, ya. Jadi di sini selain directory untuk menyimpan informasi file, ya, di sini ada juga directory untuk user, gitu ya, atau disebut juga master file directory. Nah, jadi master file directory ini dibuat per user, ya. Jadi ada direktorinya user 1, ya, ada direktorinya user 2, direktorinya user 3, direktorinya user 4. Nah, apa isi dari direktori setiap user ini? Isi dari direktori setiap user ini adalah direktori lagi. Jadi dia isinya direktori lagi. Jadi user 1, ya, yang dia catat adalah di dalamnya ada direktori ini, gitu ya. User 2 di dalamnya ada direktori ini, di dalamnya ada direktori ini, gitu ya. Di user 4 ada di dalamnya ada direktori ini, ya. Nah, tapi setiap user isinya hanya satu direktori saja, ya. Jadi user 1 hanya punya satu direktori ini saja, gitu ya. User 2 hanya punya satu direktori ini saja, gitu ya. Nah, dengan pengorganisasian direktori seperti ini, maka kita sudah punya konsep yang baru yang namanya nama path, ya. Jadi nama path. Nah, nama path ini misalnya kalau kita mau merujuk ke file cat ini, maka kita harus menyebutkan misalnya user 1, gitu ya. Katakanlah slash ya cat, gitu ya. Jadi kita mau mengakses nama file cat yang ada di direktori user 1, gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya path name ini kita bisa punya dua file yang namanya beda, ya, misalnya, atau lebih dari dua file, ya, misalnya di sini ada file A, di sini ada file A, di sini ada file A. Kita punya 3 buah file A, malah 4, gitu ya, tetapi ini adalah 4 file yang berbeda, ya. Jadi untuk merujuk ke sini, berarti dia user 1, gitu ya, A, gitu ya. Kalau yang ini, ya, user 1, ya, user 2, A, gitu ya. Nah, jadi di sini ada konsep path name atau nama path, ya. Nah, lalu sehingga karena sudah dikelompokkan berdasarkan user, maka searching-nya lebih efisien. Artinya kalau user 1 ingin nyari file, ya yang akan dia cari hanya dalam apa namanya, dalam rentang, ya, user 1 saja, ya. Jadi dalam ruang user 1 saja untuk melakukan pencarian, tidak harus kemana-mana, gitu ya, sehingga searching-nya lebih efisien. Nah, tapi di sini masih no grouping capability, jadi belum ada apa namanya fitur untuk pengelompokan, ya. Nah, kenapa? Karena di sini kalau kita mau mengelompokkan dua file ini, ya, ini belum bisa karena setiap user hanya punya satu direktori. Nah, struktur berikutnya yang lebih kompleks adalah tree, ya. Nah, kalau tree ini lebih dinamis lagi, ya. Jadi tidak dibatasi direktorinya itu yang root-nya adalah user directory seperti yang sebelumnya. Tetapi intinya dia ada satu root directory, direktori utama, ya, direktori root. Lalu di dalamnya bisa terdiri atas beberapa direktori. Lalu setiap direktori boleh punya direktori-direktori lagi, gitu ya. Ya. Nah, sehingga lebih kompleks. Nah, keuntungannya adalah searching-nya lebih efisien, gitu ya. Searching-nya lebih efisien, lalu dia punya grouping capability. Jadi kita bisa mengelompokkan file-file yang ingin kita kelompokkan dalam satu direktori, gitu ya. Nah, misalnya ini file reorder, list, dan find ingin kita kelompokkan, maka kita taruh dalam suatu direktori, di mana direktorinya namanya adalah P, gitu ya. Direktori P ini adanya di dalam direktori programs, ya. Nah, karena dia bentuknya tree, maka kita punya nama path yang lebih panjang, ya. Nah,
dan kita punya banyak path. Nah, karena punya banyak path, ya, maka kita harus mengenal yang namanya current directory atau working directory. Jadi working directory ini kita sekarang ada di directory yang mana, gitu ya. Nah, sebagai contoh, spell mail proc, ya, misalnya kita memberikan informasi ini, spell mail proc, ya. Nah, berarti kita itu sedang berada di directory spell, ya, lalu di mail, lalu di proc, gitu ya. Nah, berarti sekarang kita sedang bekerja di directory proc, gitu ya. Nah, sedang bekerja di directory proc, di mana di dalamnya ada beberapa file, ya. Oke, nah jadi di sini konsep working directory, ya. Nah, sehingga nanti untuk pindah-pindah directory, ya, kita pakai tools, misalnya CD, gitu ya, change directory, gitu ya. Nah, pada directory yang strukturnya adalah tree, ya, maka kita mengenal nama path tadi, ya. Nah, nama path ini ada yang sifatnya absolut dan ada yang sifatnya relatif, ya. Nah, ini mungkin sudah Anda kenal pada saat praktikum, ya. Nah, kalau yang absolut misalnya, gitu ya. Misalnya kita ingin menyatakan file list, gitu ya, secara absolut, ya. Nah, ini ingin dinyatakan secara absolut, maka kita bisa nyatakan, ya, dari root, katakanlah, ya, lalu masuk ke spell, ya, lalu masuk ke mail, gitu ya, lalu masuk ke proc, gitu ya, proc, ya. Nah, di sini adalah list, gitu ya. Nah, ini adalah absolute, gitu ya, absolute, path absolute, ya. Nah, kalau relatif, ya, itu tergantung dari posisi kita, gitu ya. Misalnya posisi kita sekarang, ya, berada di directory copy, gitu ya, berada di directory copy, ya. Nah, di directory copy, ya. Nah, maka posisi list dari posisi directory copy kita, gitu ya, dari directory copy, ya, dan kita ada di directory all, gitu ya, di directory all, ya. Di directory ini, gitu ya, di directory copy, ya, maka posisi list adalah berarti dia naik satu tingkat, biasanya pakai simbol titik 2, gitu ya, lalu masuk ke proc, ya. Nah, baru di sini kita masuk ke file list. Nah, ini disebutnya relatif, gitu ya. Jadi kalau relatif tergantung posisi kita saat ini ada di mana. Nah, jadi itu, ya. Nah, sehingga ketika kita mau buat file, mau menghapus file dan sebagainya, kita harus tentukan nama filenya, nama direktorinya dan sebagainya, ya. Nah, berikutnya organisasi direktori berikutnya adalah acyclic graph. Nah, kalau acyclic graph ini, ya, ini lebih umum lagi, di mana di sini satu file, katakanlah, ya, itu bisa dirujuk oleh dua entry pada direktori yang berbeda. Contohnya file yang ini, gitu ya, bisa dirujuk dari sini dan juga dari sini. Ini sama-sama merujuk ke file yang sama, ya. Atau satu direktori, gitu ya, katakanlah direktori ini dirujuk oleh dua direktori yang berbeda. Misalnya direktori yang ini, gitu ya, dirujuk oleh W, ya, dan juga dirujuk oleh words, ya, padahal merujuk ke direktori yang sama, ya. Nah, sehingga dengan kondisi ini kita memungkinkan adanya aliasing. Aliasing ini artinya kita punya satu file dengan dua nama yang berbeda, dua nama atau lebih yang berbeda. Jadi bisa punya nama yang berbeda, ya. Nah, kalau di Linux, ya, kita bisa bikin yang namanya link, gitu ya. Kita bisa buat yang namanya link dengan perintah ln, gitu ya. Kalau di Windows mungkin tidak ada link, tapi yang namanya yang ada adalah shortcut, ya. Shortcut ini kan sebenarnya link juga, ya. Kita mengakses file yang sama tetapi dengan nama yang berbeda, ya. Nah, dalam kondisi seperti acyclic graph ini, ya, maka yang harus diperhatikan adalah kalau misalnya salah satu file dihapus, misalnya kita menghapus file count, ya.
Nah, maka di sini akan masih ada pointer karena ini belum ikut dihapus ya. Nah, ini kondisi yang namanya dangling pointer atau pointer yang menjuntai. Nah, ini ada beberapa solusi untuk mengatasinya ya. Oke. Nah, berikutnya jenis organisasi direktori berikutnya ya. Yang lebih general lagi gitu ya adalah seperti ini. Nah, bedanya apa? Bedanya ini memungkinkan adanya cycle gitu ya. Jadi dia di sini ada directory book ya. Di dalam directory book ada directory AVI. Nah, AVI ini dia merujuk ke directory yang ke atasnya gitu ya. Jadi di sini muncul cycle ya. Nah, ini yang lebih general. Nah, ini kalau cycle ini adalah problem gitu ya. Cycle ini masalah karena bisa saja kita menelusuri directory nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi misalnya masuk ke AVI ya, AVI habis itu masuk ke book. Book masuk ke AVI lagi, balik lagi ke sini, book lagi gitu ya. Jadi nanti direktorinya AVI book gitu ya. AVI lagi gitu ya, book lagi ya. Dan seterusnya, ini nggak selesai-selesai. Nah, ini harus dihindari cycle ini. Nah, ini solusinya adalah beberapa hal berikut gitu ya. Misalnya link tidak boleh ke subdirectory gitu ya. Nah, bikin aturan misalnya. Link itu hanya boleh ke file, tidak boleh ke subdirectory. Ini kan link ke subdirectory. Nah, ini nggak boleh misalnya buat aturan seperti itu. Lalu ada misalnya membuat garbage collection untuk ngecek ya apakah ada link atau tidak ketika kita mengunjungi file sistem ya. Kalau ada link jangan kalau ada cycle jangan diteruskan ya. Nah, atau pakai juga algoritma cycle detection. Jadi kalau bikin link terbentuk cycle maka jangan diteruskan, kira-kira seperti itu. Nah, oke, berikutnya file system mounting. Nah, kita tadi sudah tahu gitu ya, ada yang namanya partisi gitu ya, ada yang namanya partisi, misalnya ini disk dibagi dua ya, lalu ini adalah partisi-partisinya ya. Nah, lalu setiap partisi ini kita kasih file system, kita format dengan suatu file system, katakanlah ext3 gitu ya. Nah, file system ini di dalamnya sudah ada file-file. Nah, file system ini tidak bisa langsung dipakai. Nah, tapi harus di mount ya, harus di mount terlebih dahulu ya sebelum bisa diakses gitu ya. Ini harus di mount dulu gitu ya. Nah, di mount-nya kemana? Di mount-nya ke mount point gitu ya, mount point ya. Nah, ke mount point. Kalau di Linux mount point-nya ini adalah suatu directory ya, suatu directory. Terserah kita mau di mount kemana. Bebas, misalnya mau di mount ke directory home gitu ya, atau directory slash atau directory root gitu ya. Nah, tapi kalau di Windows ya, mount mount dari suatu file system ini adalah ke suatu diberi nama label, misalnya C gitu ya. Kalau kita pasang lagi hard disk nanti dia di mount ke drive D gitu ya. Kalau pasang flash disk di mount ke drive F. Nah, ini disebut sebagai mount point gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini ada dua file system gitu ya. Ada A dan B. Nah, file system yang sudah termount adalah yang di gambar A. Nah, ini dia di mount di bawah directory slash users ya. Nah, jadi file system ini ditaruh di directory file slash users. Jadi kalau mau mengakses file thread ya maka tinggal slash user slash thread. Nah, tapi yang B ini belum di mount gitu ya. Nah, ini belum di mount ya. Dan ini tidak bisa diakses ya, file-file yang ini belum bisa diakses karena belum dikaitkan ke mount point ya. Nah, ini adalah ketika sudah di mount ya, ketika sudah di mount di bawah directory users ya, file system ini. Jadi kalau kita mau mengakses file doc di sini ya, maka berarti kita akses sebagai slash gitu ya, users ya, Jane ya, lalu doc ya. Nah, kalau yang ini kan belum bisa diakses karena nggak tahu mount point-nya di mana gitu ya. Jadi mau mengakses doc ini belum bisa karena dia belum di mount ya. Oke. Nah, berikutnya adalah file sharing ya. Oke, di sisa yang tersedia, waktu yang tersedia ya, kita lihat. Jadi file sharing ini sangat lazim terutama pada sistem yang sifatnya multi user ya. Jadi multi user ini pasti
bukan pasti ya, kemungkinan besar akan mengakses file yang sama gitu ya. Apalagi multi usernya multi komputer ya. Jadi filenya satu tetapi diakses oleh beberapa komputer yang berbeda ya. Nah, untuk file sharing ini harus melalui atau bisa melalui skema proteksi ya. Nah, dalam sistem terdistribusi atau jaringan ya, nah file sharing ini bisa dilakukan dalam jaringan ya. Nah, salah satu file system yang banyak dipakai di jaringan adalah namanya network file system atau NFS ya. Jadi NFS ini untuk sistem digunakan di sistem operasi keluarganya Unix gitu ya, Unix katakanlah ya, lalu Linux ya dan sebagainya ya. Nah, kalau di Windows ya, nama untuk file system sharing di jaringan namanya adalah CIFS. Nah, ini untuk Windows ya. Nah, untuk sharing file ini selain pakai network file system seperti NFS dan CIFS, kita juga bisa memanfaatkan protokol untuk transfer file seperti FTP gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau mengakses file yang di-share gitu ya, maka pakai FTP gitu ya misalnya. Atau kalau yang mau secure gitu ya, misalnya pakai secure FTP gitu ya. Nah, ini file sharing. Nah, di dalam jaringan biasanya teknik file sharing ini berbentuk ya program klien dan program server. Jadi ada yang berperan sebagai server yang menyediakan file dan ada yang berperan sebagai klien yang mengakses file ya. Nah, oke, ini kita skip saja ya. Ini kita skip juga. Nah, yang terakhir adalah tadi ya, untuk masalah sharing ini maka kita harus memperhatikan proteksi ya. Jadi proteksi ini intinya adalah bagaimana akses terhadap file dikendalikan ya. Siapa yang boleh membaca, siapa yang boleh menulis, siapa yang boleh mengeksekusi dan sebagainya ya. Kalau misalnya tidak ada proteksi, maka ketika file di-share ya bisa bobol gitu ya, suatu file bisa dibaca siapa saja, bisa diubah siapa saja tanpa ada proteksi ya. Nah, maka biasanya sistem operasi punya mekanisme ini. Contoh kalau di Linux atau Unix ya, maka ada yang namanya access list ya, access list dan group ya. Nah, access list ini isinya adalah setiap file punya atribut ya. Atribut ini ada 3 komponen, ada yang untuk owner, ada yang untuk group, dan ada yang untuk public ya. Setiap setiap kelompok ini dia punya 3 atribut, yakni read, write, dan execute ya. Nah, contoh suatu file di setting atributnya untuk bagian owner adalah 7 ya. Nah, 7 ini kan binernya adalah 1, 1, 1. Nah, ini artinya pemilik file itu bisa read karena ini 1 ya, bisa write dan bisa execute. Tapi untuk user lain yang berbeda, tetapi masih dalam grup yang sama dengan si pemilik gitu ya, katakanlah hak aksesnya adalah 6. 6 ini binernya adalah 1, 1, 0. 4 tambah 2, ya tambah 0, 6. Nah, karena bentuknya seperti ini, maka dia hanya bisa read, write, tapi dia tidak bisa menjalankan, tidak bisa execute. Ya. Nah, kalau public, katakanlah 1, 0, 0, 1. Dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi dia bisa execute. Ya. Nah, untuk mengubah access list ini, ya, kalau di Unix dan Linux pakai perintah chmod, gitu ya, dengan parameter seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau di Unix dan Linux kita bisa membuat grup dan bisa menempatkan suatu user pada grup tertentu, gitu ya. Nah, misalnya untuk mengubah grup, di sini ada perintah chgrp untuk mengubah grup, ya. Nah, kalau di Windows pengaturannya seperti ini, access list ya sama. Ya, jadi kita bisa tentukan ya user tertentu ya, misalnya user guest itu bisa apa saja, user guest bisa full control, modify, read, execute, read, write dan seterusnya ya. Lalu misalnya ada user lain, misalnya Gregory gitu ya, dia bisa apa saja gitu ya. Nah, ini kalau di Linux ya, kalau kita berikan perintah ls ya, ls diberi opsi min L, maka di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat atributnya seperti apa. Nah, ini akses kontrolnya ya. Pertama tipe filenya apakah dia file biasa atau directory ya. Lalu berikutnya ini akses kontrol untuk user, ini untuk grup, ini untuk yang lainnya gitu ya. Oke, baik, itu materi untuk pertemuan
ke-13 ya. Sudah lewat 2 menit dari akhir kuliah 14.40, sekarang 14.42. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh melalui grup atau langsung ke saya, ya. Baik, karena waktunya sudah habis, seperti biasa ini saya rekam, nanti rekamannya di-share di YouTube dan linknya ada di LMS, ya. Jadi yang berhalangan masuk ke Google Meet bisa melihat rekamannya nanti, ya. Oke, baik, saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini, ya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas atensinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak.